الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sambil menunggu adzan maghrib dan salat maghrib di Masjid An-Nabawi, ala sahibihi afdhalus salati wassalam. Al-haditsus sabi'u, hadis yang ketujuh. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala, diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala, berkata Abdullah bin Amr, ja'a rajulun, datang siapa seorang laki-laki ila Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yasta'zinuhu, hale meminta izin, ya rajul, kepada Nabi, fil jihad, di dalam berjihad. Faqala, maka berkata atau bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahayyun walidaka, apakah hidup kedua orang tuamu? Qala, menjawab atau berkata, ya rajul, na'am, ya. Qala, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa fihima fajahid, maka di dalam kedua orang tuamu, fajahid, maka berjihadlah engkau. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi as-Saghir lit-Tabarani, dan di dalam Mu'jam as-Saghir lil Imam At-Tabarani rahimahullahu ta'ala, in kana al-ghazwu 'inda babil bait fala tadhhab ilaihi illa bi'idni walidayk, jika ada apa peperangan yaitu di depan pintu rumah, fala tadhhab, maka jangan pergi kamu, ilaihi, kepada ghazwu, illa bi'idni walidayk, kecuali dengan izin kedua orang tuamu. Hadis ini menerangkan, khususnya yang di matan, tentang begitu tinggi nilai berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik, merawat, melayani, menafkahi kedua orang tua apabila keduanya atau salah satu di antara keduanya masih hidup. Maka An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, panutan kita semua, menerangkan bahwa berbakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu amal yang paling mulia, bahkan melebihi jihad sekalipun. Ini pendapat sebagian ulama atau jumhurul ulama. Bahkan ketika perang ada di depan pintu rumah kita, dalam riwayat At-Tabrani di sini menerangkan bahwa kita tidak boleh keluar berperang kecuali atas izin kedua orang tua. Tentunya hadis seperti ini harus disesuaikan dengan hadis yang lain, dan kita mengikuti pendapat ulama di dalam masalah menyikapi atau mengikuti, apalagi menyampaikan hadis semacam ini. Sebagian ulama mengatakan, para syurah, bahwa yang dimaksud jihad di sini adalah jihad sunnah atau kifayah, dengan arti apabila yang lain sudah ada yang mau berjihad. Apabila sudah tidak ada lagi yang mau berjihad, maka fardu ain jatuh kepada kita. Kemudian sebagian pendapat mengatakan, apabila musuh sudah masuk ke dalam kota atau di depan rumah kita, maka di situ kita diwajibkan keluar untuk berjihad, walaupun tanpa izin kedua orang tua kita. Akan tetapi izin tetap disyariatkan dengan sunnah apabila musuh sudah ada di depan rumah kita atau di dalam kota. Karena dengan memerangi mereka, kita juga masuk dalam kategori menjaga kedua orang tua kita. Pembahasan seperti ini ada di dalam syarah-syarah hadisnya baginda Nabi SAW tentang hadis yang seperti ini. Walhasil, berbakti kepada kedua orang tua merupakan amal yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan melebihi daripada jihad fi sabilillah.
Wa fi riwayatin Muslim qala, dan disebut di dalam riwayat Imam Muslim, wa fi riwayatin Muslimin qala, berkata rajul, ubayyuka 'ala al-hijrah wal jihad abtaghil ajra min Allah Ta'ala. Aku akan berbaiat kepadamu ya Rasulullah untuk hijrah dan berjihad. Di dalam sebagian riwayat pakai au di sini, awil jihad. Abtaghi, yang mencari aku, al-ajra, akan pahala min Allah, dari Allah. Qala, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, farji ila walidaik, maka kembalilah kamu kepada kedua orang tuamu, fa ahsin suhbatahuma, maka berbaiklah akan melayani keduanya. Qala An-Nawawi rahimahullah ta'ala, hadha kulluhu dalilun li'azami fadilati birrihima. Adapun ini hadis semuanya hada dalilun, yaitu dalil akan agungnya fadilah berbakti kepada kedua orang tua. Wa annahu akadu minal jihad, dan sungguhnya birrul walidain yaitu lebih kuat daripada jihad. Wa fihi hujjatun lima qalahu al-ulama annahu la yajuzul jihad illa biidnihima idza kana muslimain. Ini yang benar, kana. Dan yaitu dalam hadis adapun hujjah lima qalahu al-ulama, akan perkara yang berkata kepada siapa ulama, annahu, akan sungguhnya perkara, la yajuzul jihadu, tidak boleh apa berjihad, illa biidnihima, kecuali dengan izin keduanya. Idza kana muslimain, apabila ada keduanya, yaitu Islam keduanya. Au biidnil muslim minhuma, atau dengan izinna seorang yang muslim, artinya salah satu minhuma, salah satu dari keduanya walidain. Walau kana musyrikain, maka jika ada keduanya yaitu musyrik, lam yushtarat idnuhuma, maka tidak disyaratkan apa izin keduanya musyrikain. Inda Syafi'i, menurut al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, wa man wafaqah, dan ulama-ulama yang sesuai sama pendapatnya, manhu, kepada al-Imam Asy-Syafi'i. Wa syaratahu Ats-Tsauri, dan mensyaratkan akan izin siapa, al-Imam Ats-Tsauri, yakni Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Hada kulluhu idza lam yahdhur as-saff. Adapun ini qaul, pendapat semuanya, ya hada idza lam yahdhur as-saff, yaitu apabila tidak hadir apa saf, wa ta'ayyan al-qital, dan menjadi fardu ain apa perang, seperti yang saya sampaikan tadi. Apabila sudah siaga satu untuk perang, wa illa fahina idin yajuzu bighairi idnin, dan jika tidak, maka ketika itu, ketika sudah semua mau perang, kita juga punya kewajiban berperang. Fahina idin yajuzu, boleh ya al-qital awil ghazwu bighairi idnin, halnya dengan tanpa izin kedua orang tua. Jadi ketika musuh sudah di depan mata, kita tidak disyaratkan untuk minta izin kepada orang tua kita. Adapun hadis riwayat al-Imam At-Tabarani, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walaupun musuh sudah di depan pintu, kamu tidak boleh keluar kecuali dengan izin kedua orang tuamu. Itu kalau bukan fardu ain, kemudian bisa diberi makna bahwa ini menunjukkan betapa agungnya dan mulianya pahala berbakti kepada kedua orang tua kita. Walhasil, kita semua walaupun sudah umur berapa, kita adalah anak orang tua kita. Hani'an lana walakum jami'an, berbahagialah kita semua apabila kita masih ada kedua orang tua atau salah satu di antara mereka berdua. Tapi misalkan orang tua kita sudah meninggal semua atau salah satu di antara mereka, maka birrul walidain, berbakti kepada mereka, tidaklah putus hanya karena beda alam. Mereka menunggu doa kita, untayan doa-doa kita, sedekah-sedekah kita yang kita khususkan kepada mereka, pembacaan-pembacaan Yasin, tahlil dan lain sebagainya. Kita sebagai anak tetaplah menjadi anak yang berbakti kepada orang-orang tua kita,
baik di masa mereka masih hidup, lebih-lebih ketika mereka mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.